Cerita dimulai ketika gadis polos dari sekte Seunggi yaitu Yoo Seung-yeol menikah ke dalam keluarga Gong. Hal itu dikarenakan keluarga Gong ingin membalas budi karena ayah Seung-yeol telah menolong Tuan Gong. Alhasil Nyonya Gong memperkenalkan ketiga putra mereka, yaitu Tuan muda kedua Gong Yuan-han yang lumpuh, lalu Tuan muda ketiga Gong Yeon-je yang wajahnya rusak, dan yang terakhir adalah Tuan muda pertama Gong Yuan-shu. Melihat Yuan-shu, Seung-yeol pun teringat bahwa ia pernah diselamatkan oleh Yuan-shu ketika keledainya lepas. Tanpa pikir panjang, Seung-yeol memilih menikah dengan Yuan-shu. Namun pada malam hari, Seung-yeol baru menyadari bahwa suami yang baru saja ia nikahi adalah seorang idiot yang bodoh. Karena itu, Seung-yeol protes kepada Nyonya Gong dan ingin membatalkan pernikahan. Tetapi semuanya sia-sia karena sebelumnya ia telah bersumpah jika menyesal menikah maka ia akan disambar petir 5 kali. Di samping itu, ia juga menyesal karena telah meninggalkan bisnisnya dan malah menikah dengan seorang idiot. Sebenarnya, ayah Seung-yeol yaitu ketua sekte Seunggi merasa lega jika Seung-yeol menikah dengan Yuan-shu. Sebelum menjadi idiot, Yuan-shu adalah seorang ahli bela diri. Dunia persilatan 4 laut yang bisa menaklukkan sekte gerbang kota hantu hanyalah Yuan-shu. Sementara itu, Nyonya Gong memberikan penawaran waktu selama 2 tahun kepada Seung-yeol. Jika selama itu Yuan-shu belum sembuh, maka keluarga Gong akan memberikan surat cerai kepada Seung-yeol. Di saat seperti itu, Seung-yeol juga mengetahui bahwa Yuan-han dan Yuan-xia hanyalah berpura-pura sakit agar Seung-yeol memilih Yuan-shu. Alhasil, Seung-yeol menjadi marah dan pingsan. Malamnya, Seung-yeol dan pelayannya yang bernama Mu-or mencoba untuk kabur. Sialnya, Yuan-shu malah datang dan memanggilnya. Di pagi hari, Nyonya Gong menasihati Yuan-shu. Sementara itu, Seung-yeol bersembunyi dan menyuruh agar Yuan-shu diam. Tetapi Yuan-shu malah mengadu kepada Nyonya Gong. Seung-yeol juga mendapatkan teguran dari Yuan-han. Semakin lama, Seung-yeol dibuat frustasi oleh Yuan-shu yang tingkahnya aneh dan juga tidak memahaminya. Terlebih tindakannya seperti anak kecil. Akhirnya, Seung-yeol pun melakukan upaya percobaan agar keluarga Gong menceraikannya. Sayangnya, upaya itu tidak berhasil sama sekali. Seung-yeol pun memutuskan untuk memberitahu Yuan-shu mengenai 3 ketaatan dan 4 kebajikan laki-laki. 3 ketaatan adalah sebelum menikah mendengarkan ibu, setelah menikah mendengarkan istri, istri meninggal harus bunuh diri. Sedangkan 4 kebajikan terhadap istri adalah tidak boleh dimaki, tidak boleh dimarahi, tidak boleh dipukuli, dan selalu mendengarkan istri. Ketika Yuan-shu sedang berlatih, Seung-yeol memberikan obat yang menyebabkan Yuan-shu tak sadarkan diri. Seung-yeol ingin mencelakai Yuan-shu namun ia terpental hingga ke atas pohon. Yuan-shu pun menertawai Seung-yeol. Hingga suatu ketika, Seung-yeol ingin menarik Yuan-shu dengan tali namun hal itu tak sengaja membuat mereka berdua berciuman. Di sisi lain, sekte pemburu elang dan sekte gerbang kota hantu melakukan pertarungan. Sekte gerbang kota hantu menggunakan ilmu bola ajaib dan akhirnya mengalahkan sekte pemburu elang. Seung-yeol memandangi Yuan-shu yang tertidur dan seperti orang normal. Hal itu membuat Seung-yeol sampai mimisan. Seiring berjalannya waktu, Seung-yeol dan Yuan-shu mulai dekat hingga main bersama. Walaupun begitu, saudara Yuan-shu masih sangat mewaspadai Seung-yeol. Mu-er ingin membela Seung-yeol namun ia dimarahi oleh Yuan-xia. Di samping itu, Seung-yeol menemui seorang paman yang bernama Seo-zeung. Ia berkata bahwa penyakit Yuan-shu bisa disembuhkan. Namun Seung-yeol disuruh untuk mencuri sebuah kitab sihir milik keluarga Gong. Di balik semua itu, ada seorang misterius yang menyuruh paman itu. Suatu ketika, Seung-yeol mulai menyadari walaupun suaminya adalah seorang idiot, namun ia baik dan juga pintar. Hal itu membuatnya bersemangat untuk menyembuhkannya. Seung-yeol membuatkan Yuan-shu mainan dan berkata bahwa itu adalah rahasia turun-temurun dari keluarganya. Yuan-shu pun juga memberitahu rahasia bahwa ada benjolan di kepalanya. Karena terlalu bahagia, Yuan-shu memberitahu pada pelayan dan juga keledai. Namun keledai itu memakan mainannya. Akhirnya Seung-yeol membuatkan lagi yang banyak agar Yuan-shu bisa memamerkan kepada keledai itu. Ketika Yuan-shu tidak sengaja mendengar bahwa Seung-yeol akan pergi meninggalkannya pun menghilang hingga membuat orang di kediaman mencarinya. Seung-yeol pun memberitahu dan juga menenangkan Yuan-shu hingga ia mau diajak pulang. Yuan-shu juga merasa bahagia saat Seung-yeol memperdulikannya. Ia menunjukkan gambar dan beranggapan bahwa itu adalah mereka berdua. Di saat Seung-yeol datang bulan, Yuan-shu mengantarkan penghangat dan juga menemani Seung-yeol hingga membuat Seung-yeol terharu dan menangis. Sementara itu, sekte gerbang kota hantu menemukan kabar bahwa Seung-yeol telah menikah. Ketua sekte yang telah menyukai dan mencari keberadaan Seung-yeol pun menjadi marah. Kini Seung-yeol mencoba melakukan pengobatan akun buntur pada Yuan-shu.
Yuanxia yang tak sengaja datang marah dan berpikir bahwa Sengyo ingin mencelakai Yuanxiu. Walaupun begitu, para adik Yuanxiu tahu bahwa Sengyo sebenarnya adalah orang baik. Suatu ketika, Sengyo berpura-pura bahwa Yuanhan melukainya. Akhirnya, Yuanxiu pun menghajar Yuanhan. Sengyo juga melakukan hal yang sama pada Yuanxia. Yuanhan dan Yuanxia melapor pada Nyonya Gong, akan tetapi Nyonya Gong tidak terlalu memperdulikan mereka dan menyuruh agar segera mencari istri. Saat di pasar, semua orang membicarakan Yuanxiu. Mendengar itu, Sengyo segera memarahi mereka dan tidak terlalu memperdulikannya. Karena itu juga sang adik merasa lega. Nyonya Gong mengajari Sengyo bagaimana cara mengendalikan suami. Hal itu langsung terbukti ketika Tuan Gong memperlakukan Nyonya Gong dengan baik. Saat perjamuan makanan, para anak-anak mengucapkan hal baik kepada orang tua. Hingga Yuanhan harus pergi karena kentut dan merasa tidak beres dengan tubuhnya. Setelah itu, Sengyo mengajak Yuanxiu untuk bermain ke terowongan agar Yuanxiu bisa membuka pintu ruangan rahasia. Sengyo menyuruh agar Yuanxiu keluar dan mencari antingnya. Pada saat itu, Shaosheng berpura-pura menjadi Yuanxiu untuk mencari kitab sihir milik keluarga Gong. Tak lama, Yuanhan datang karena merasa bahwa Sengyo telah meracuninya hingga ia menjadi kentut sembarangan. Sengyo pun meminta maaf dan segera menyuruh Yuanhan pergi. Mereka berhasil mendapatkan kitab, namun ada mekanisme yang membuat bel berbunyi. Mereka segera kabur ke dalam ruangan. Tak disangka di ruangan itu ada orang yang menyuruh Shaosheng dari sekte gerbang kota hantu. Ia menyandra Sengyo. Setelahnya orang di kediaman juga datang. Shaosheng pun kabur dan Yuanhan pun menyelamatkan Sengyo. Untungnya kitab sihir itu adalah palsu. Setelah itu Sengyo menghampiri Yuanxiu yang mencari antingnya di kolam hingga basah. Yuanxiu tidak memperdulikan dirinya sendiri asalkan gambar pemberian Sengyo tidak basah. Yuanxiu juga memberikan 2 buah batu yang bagus pada Sengyo. Keesokan harinya, Sengyo mendekati Yuanhan dan Yuanxia untuk meminta maaf mengenai kejadian kemarin. Meski begitu, Sengyo tetap mendapatkan hukuman keluarga. Yuanxiu pun rela menggantikan Sengyo hingga tubuhnya terluka. Sementara itu, ada kabar mengenai keberadaan Shaosheng. Ia berada di desa Shaoyuesan. Akhirnya mereka berniat untuk mencarinya, namun tidak mengajak Yuanxiu karena kondisinya. Walaupun berat hati, Sengyo menyuruh agar Yuanxiu menunggu kepulangannya. Di sisi lain, sekte gerbang kota hantu mulai mengejar dan menargetkan klan dokter. Sesampainya di desa, Sengyo merias Yuanhan dan Yuanxia untuk menyamar menutupi identitasnya. Mereka melihat bahwa klan api sedang sibuk menyiapkan untuk kedatangan pangeran ke-13. Ketua klan meminta tolong pada pangeran agar meyakinkan kembali istrinya yang telah mencintai adiknya. Namun, pangeran ke-13 malah mengkritik ketua klan karena jarang mandi dan juga memberikan kalimat puitis. Sengyo pun antusias dan bertepuk tangan. Tak lama mereka dipanggil untuk menemui pangeran. Mereka mengadu kepada pangeran mengenai apa yang mereka alami. Tak disangka ketika melihat Sengyo, pangeran teringat dengan seorang teman lamanya. Sengyo pun diundang untuk menikmati musik. Pangeran menyetujui untuk membantunya dengan syarat bahwa ia ingin pergi ke kuil Guayin yang berada di Nanhai untuk membakar dupa dan menyuruh Sengyo menemaninya. Hal itu ditolak oleh Yuanhan yang merasa curiga pada pangeran. Karena harus menyelesaikan masalah, Sengyo pun menyetujui permintaan pangeran. Akhirnya mereka bertemu Shaosheng. Namun dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya dan memilih untuk bunuh diri. Sementara itu di kediaman, Yuanxiu dan pelayan merasa sangat sepi dan merindukan Sengyo. Sebenarnya pangeran mengajak Sengyo karena ia mirip dengan kekasihnya di masa lalu. Ketika pulang, Sengyo tidak sengaja mendengar bahwa klan dokter telah ditangkap oleh sekte gerbang kota hantu. Sengyo ingin pergi namun ditangkap oleh sekte gerbang kota hantu. Yuanhan yang sudah pulang berusaha menenangkan Yuanxiu yang selalu merindukan istrinya. Yuanhan berkata akan mengajak Yuanxiu bertemu dengan istrinya asalkan Yuanxiu mau makan. Yuanxiu pun menanyakan istrinya kepada orang yang ia temui di jalan. Di sekte gerbang kota hantu, Sengyo bertemu dengan ketua sekte bernama Aide Yusu yang sangat menyukai dan memaksa Sengyo untuk tinggal. Aide Yusu menunjukkan surat nikah yang pernah dijanjikan ketika mereka masih kecil, namun Sengyo tidak mengingat hal itu. Sengyo marah kepada Aide Yusu karena telah menangkap anggota klannya. Akhirnya Aide Yusu membuktikan bahwa ia tidak melakukan itu. Sebenarnya itu terjadi karena pengkhianat Taifan telah meniru lambang sektenya. Di sisi lain, klan dokter terus membungkam untuk memberitahu mengenai kitab sihir. Saat masih kecil, Aide Yusu dirundung dan diselamatkan oleh Sengyo, hingga akhirnya mereka menjadi dekat. Aide Yusu bertanya kepada Moyi mengenai penampilannya karena Sengyo telah menolaknya berkali-kali. Sengyo pun berbohong bahwa ia mengandung anak Yuanxiu.
Akan tetapi, Aide Yusu malah senang karena ia menyukai anak-anak. Ketika bertemu Moyi, Seungyeon menyimpan dendam padanya karena menculiknya. Akhirnya Seungyeon menyuruh Aide Yusu untuk memilih antara ia dan Moyi. Tetapi Aide Yusu menolak untuk memilih karena sama-sama penting untuknya. Di samping itu, Yuanshu pergi sendiri untuk mencari istrinya. Untungnya Yuan Han pun datang dan membantu Yuanshu mencari Seungyeon. Di dalam kediaman, Muer sangat khawatir pada Seungyeon. Yuanshu yang lewat malah berkata bahwa Muer adalah anak bawang dan ia merasa perih ketika berhadapan dengannya. Seungyeon memanfaatkan suasana untuk mendekati nona besar pewaris klan Yingwu yang menyukai Aide Yusu. Di sisi lain, 4 klan yang salah paham datang menyerang sekte gerbang kota hantu untuk mencuri kitab sihir. Ada seorang yang ingin menguasai teknik bola ajaib mereka, namun sebenarnya ia telah dibohongi karena kitabnya diganti. Akhirnya Aide Yusu berhasil mengalahkan 4 klan dengan kekuatannya sendiri, namun tangannya terluka dan Seungyeon pun mengobatinya. Karenanya Aide Yusu mengira bahwa Seungyeon mulai menyukainya. Dahulu nona besar dan Aide Yusu adalah teman masa kecil. Aide Yusu juga membantu nona besar yang saat itu belum bisa berbicara. Karena itu nona besar menyukai Aide Yusu sampai sekarang. Esoknya Seungyeon pergi sendiri dan dikejar oleh klan api. Untungnya Moyi menolongnya dan mengajaknya kembali. Nona besar pingsan dan berkata pada Aide Yusu bahwa ada pria yang memanggil Seungyeon istrinya dan membawanya pergi. Ternyata Seungyeon bersama dengan Paman Beiming dan orang lainnya. Ia berkata bahwa sebenarnya orang yang menyerang mereka adalah pengkhianat Ai Yifan. Namun mereka ingin membuktikannya sendiri. Hingga suatu ketika Seungyeon bertemu dengan Ai Yifan yang mencuri lambang sekte. Orang-orang dari 4 klan pun menginterogasi Ai Yifan. Ai Yifan juga membuktikan bahwa ia memang mencuri lambang, namun ia bukan orang yang menyerang 4 klan. Saat Yuanxia mencari kakaknya dan Seungyeon, Muer mengikutinya karena Yuanxia pandai bela diri. Ia juga membawa keledai kesayangan milik Seungyeon. Sekte gerbang kota hantu mengadakan pesta. Aide Yusu memberikan bunga pada Seungyeon dan menjadikannya utusan Dewi Bulan sekte gerbang kota hantu. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Yuanxia dan Muer telah sampai di sekte gerbang kota hantu. Masalah muncul ketika ada penjahat anggota penginapan bayangan yang menyandera Seungyeon dan menginginkan buku kitab sihir. Akhirnya Aide Yusu memberikannya agar Seungyeon selamat. Sampai-sampai luka di tangannya kembali berdarah. Akhirnya Yuanshu telah bertemu dengan Seungyeon dan melepas rindu. Seungyeon terus memandang Yuanshu karena terlalu lama berpisah. Tak disangka saat Yuanshu bertemu dengan Aide Yusu, ia sangat menyukainya. Aide Yusu yang cemburu memaksa agar Seungyeon memilih di antara Aide Yusu dan Yuanshu. Seungyeon yang tidak suka dipaksa pun memukul Aide Yusu. Namun Yuanshu datang dan membela Aide Yusu. Ia juga menyuruh agar Seungyeon memiliki mereka berdua. Hal itu membuat Seungyeon marah. Malamnya Aide Yusu menangis karena Seungyeon tidak cukup menyukainya. Namun Yuanshu datang untuk menghiburnya. Saat mereka hendak pulang, desa Chengyujian diserang oleh penginapan bayangan. Pengurus ini berkata asalkan mereka menemukan stiker sebagai petunjuk, maka bisa menemukan klan dokter dan yang lainnya. Di perjalanan, Tuan Ni memengaruhi nona besar. Ketika Muer menyadari bahwa Tuan Ni memiliki banyak stiker di tangannya, Tuan Ni membohongi Muer yang polos hingga percaya. Sementara itu, hubungan Aide Yusu dan Yuanshu semakin erat. Bahkan Yuanshu menyuruh Seungyeon memanggilnya suami tua dan memanggil Aide Yusu suami muda. Seungyeon pun menasihati Yuanshu, namun ia semakin murka. Seungyeon berencana untuk menyuruh Aide Yusu tidak ikut kembali ke kediaman Gong. Namun Aide Yusu menolak karena mereka belum menemukan ayah Seungyeon dan klan dokter lainnya. Akhirnya Seungyeon bekerja sama dengan nona besar agar Aide Yusu bisa kembali ke sekte gerbang kota hantu. Hingga akhirnya Moyi terkena gigitan ular yang menyebabkan Aide Yusu harus kembali. Di sisi lain, Muer menemui pengurus Ni yang berkata akan memberitahu suatu rahasia. Muer disuruh menghirup obat bius dan akhirnya pingsan. Untungnya Yuan Han dan Yuanxia datang tepat waktu untuk menolong Muer. Saat itu juga pengurus Ni segera meminum pil bunuh diri. Malamnya Seungyeon memberikan obat perangsang kepada Yuanshu. Tak lama datang pasukan penginapan bayangan. Yuan Han dan Yuanxia berperang melawan mereka namun kalah. Akhirnya pasukan penginapan bayangan membawa Seungyeon dan Yuanshu. Pasukan penginapan bayangan menyuruh agar Yuanshu melafalkan kitab sihir keluarga Gong jika tidak mau istrinya terluka. Yuanshu juga ditendang ke dalam lautan. Yuan Han dan Yuanxia datang menyelamatkan Yuanshu. Namun Seungyeon dibawa ke penjara dan terus menangis. Di sampingnya ada kakak seperguruannya yang memberitahu agar Seungyeon tetap bertahan hidup
Karena kungfu keluarga Gong sangat kuat dan pasti Yuan Shu akan selamat. Di sisi lain, Yuan Shu telah selamat namun mengalami luka yang serius karena tenggelam terlalu lama. Tabib memberitahu bahwa mungkin saja Yuan Shu bisa sembuh dengan pendekatan mentalnya dengan orang yang ia sukai. Di sekte gerbang kota hantu, Aide Yusuf mendapatkan surat dari pangeran ke-13 yang berisi bahwa Sengye berada di penjara bawah tanah. Di penjara, Sengye mencoba mengulur waktu untuk membohongi Chen Huajing untuk memberitahu sihir klan dokter. Alhasil, ia diberi makanan untuk menutrisi otaknya. Sementara itu, Nona Besar diundang untuk berperan sebagai Sengye agar Yuan Shu bisa sadar. Setelah itu, Yuan Han berterima kasih dan memperlakukan Nona Besar dengan baik. Bahkan ketika Nona Besar bermain dengan hewan peliharaannya, Yuan Han tertawa untuk pertama kali pada Nona Besar. Ayah Sengye memberikan pil hidup abadi sesuai permintaan Cheng Huajing. Namun Cheng Huajing melupakan janjinya untuk melepaskan klan dokter. Setelah menunggu lama, sekte gerbang kota hantu dan keluarga Gong datang untuk menyelamatkan klan dokter. Saat perang, hal tak terduga membuat Sengye terjebak di dalam ruangan yang tiba-tiba dipenuhi oleh air. Untungnya Yuan Shu datang menyelamatkan Sengye. Sebelumnya Yuan Shu datang membuka pintu rahasia dengan tenaga dalamnya. Setelah sadar, Sengye segera menemui Yuan Shu. Namun ia menyadari bahwa suaminya telah sembuh dan tidak seperti dahulu lagi. Ia seperti orang yang berbeda. Akhirnya Aide Yusuf mengajak Sengye untuk pergi ke sekte gerbang kota hantu agar ia bisa menenangkan pikirannya. Akan tetapi Sengye tidak bisa karena ia harus menemani ayahnya yang sakit. Aide Yusuf pun memberikan mainan dan meminta pelukan sebagai tanda perpisahan. Di samping itu, Yuan Shu mengajak Sengye untuk memulai kembali hubungan mereka. Namun Sengye sangat kecewa dan hatinya berat menerima karena Yuan Shu telah berubah dan bahkan tidak mengingat masa-masa mereka dahulu. Bahkan ketika Sengye ingin memegang pipi, Yuan Shu menghindar. Ayah Sengye berbincang dan menasihati Yuan Shu. Ia hanya berharap putrinya dan Yuan Shu memiliki hubungan yang harmonis dan bersama-sama melewati hari-hari yang baik, agar ia bisa melewati masa tuanya dengan baik. Di saat Sengye memikirkan semua yang telah terjadi, Yuan Han pun datang. Mereka sama-sama tidak terbiasa dengan sikap Yuan Shu yang sekarang. Kini hubungan Yuan Shu dan Mu'er semakin dekat. Walaupun Yuan Shu sering mengajak Mu'er, sebenarnya itu hanyalah cara agar mereka semakin erat. Sengye yang frustasi berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Namun Yuan Shu tidak memperdulikannya dan terus bermain catur bersama adiknya. Dalam hati Sengye, ia merasakan rasa sakit yang seperti ditusuk ribuan jarum. Ia seperti berada di satu ruangan dengan orang asing yang tak dikenalinya. Sengye sampai tidak tidur dan hanya makan karena merasa canggung. Esoknya ia mual dan membuat ayah dan kakak seperguruannya salah paham. Di perjalanan pulang, Mu'er terus membicarakan Yuan Shu yang sedang mendengkur saat tidur. Baginya Yuan Shu terlihat mengemaskan saat seperti itu. Akan tetapi Yuan Shu hanya bersikap ketus pada Mu'er. Mu'er meminta agar kelak Yuan Shu mengabulkan 3 permintaannya. Jika Yuan Shu tidak ingin, orang-orang akan mengetahui bahwa ia mendengkur. Sengye merasa berat hati ketika ia harus kembali ke keluarga Gong. Ia hanya ingin menemani ayahnya. Namun ayahnya berpesan agar Sengye kembali. Di perjalanan, tiba-tiba turun hujan hingga membuat mereka terpaksa menghentikan perjalanan dan menginap di sebuah penginapan. Ketika mengeringkan pakaian Yuan Shu, Mu'er tidak sengaja membuat sedikit pakaiannya terkena api. Yuan Shu marah dan mencela Mu'er. Tetapi Mu'er yang sedikit memiliki pemahaman mengira bahwa Yuan Shu menyanjungnya. Di tengah hujan, Sengye pergi bersama Mu'er menerjang derasnya hujan. Kepergiannya disebabkan karena ia merasa bahwa Yuan Shu tidak punya perasaan padanya. Terlebih, Yuan Shu bersikap baik padanya hanya karena tanggung jawabnya sebagai putra tertua keluarga Gong. Di tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh keberadaan Yuan Han hingga akhirnya pingsan dan kembali dibawa oleh Yuan Han. Yuan Han memberitahu soal Sengye kepada Yuan Shu, tetapi Yuan Shu terlihat kurang suka ketika Yuan Han terlalu mencampuri urusan keluarganya. Sebenarnya, Sengye bukannya tidak ingin menerima Yuan Shu, ia hanya belum bisa beradaptasi dengan keadaannya yang sekarang. Yuan Shu pun meminta Sengye untuk memberinya kesempatan dan kembali menjadi sepasang suami istri. Dan jika tidak cocok, ia akan menyusun rencana kembali dan tidak berlaku sebagai orang yang bermuka dua. Mu'er membujuk agar Yuan Shu mau membantunya dan Sengye untuk mengetes kakaknya. Mereka mengundang tabib. Sengye berpura-pura sakit dan bertanya pada Yuan Shu apakah ia mengingat masa lalu mereka. Namun upayanya sia-sia karena Yuan Shu tidak ingat kejadian di masa lalu.
Yuan Han yang mengetahui Sengyo sedang mengetes kakaknya pun memberikan saran. Akhirnya Sengyo memberikan air suci sejati agar Yuan Shu mengatakan yang sebenarnya. Sengyo menunggu Yuan Shu untuk sadar, namun hal itu semakin sia-sia dan membuatnya putus asa. Esoknya ia bertemu dengan anak pemilik penginapan yang diberikan lonceng di kepala oleh ibunya. Sontak Sengyo pun teringat dengan masa kecilnya bersama Aide Yusu. Anak kecil itu juga menunjukkan mainan belalang pada Sengyo yang membuat Sengyo curiga bahwa sebenarnya Yuan Shu masih mengingat masa lalu mereka. Saat melanjutkan perjalanan, Sengyo berpura-pura sakit agar yang lainnya pulang duluan dan ia meminta Yuan Han untuk menemani perjalanannya. Yuan Shu sampai di kediaman dan bertemu ibunya. Nyonya Kong merasa senang dan terharu karena putranya telah sembuh. Walaupun begitu, di dalam hatinya ia masih merindukan saat Yuan Shu bersikap manja padanya. Perlahan Yuan Shu mengingat kejadian sebelum di kediaman. Hal itu membuat Yuan Shu merasa tidak nyaman. Sesampainya di kediaman, Sengyo memberikan hadiah kepada pelayan. Yuan Shu pun memarahi Sengyo karena terlalu dekat dengan pelayan dan menasihati Sengyo. Sengyo yang marah menunjukkan mainan belalang dan meminta penjelasan kenapa Yuan Shu bisa mengingat dan membuatkannya kepada anak kecil sebelumnya. Yuan Shu pun menjelaskan walaupun ia telah hilang ingatan, tapi hal itu telah melekat dan menjadikannya sebuah naluri. Ketika makan bersama, Sengyo makan terlalu lahap dan ditegur oleh Yuan Shu dan Yuan Jia. Namun Yuan Han membela dan berkata bahwa ketika melihat Sengyo makan membuatnya menjadi lebih berselera. Sesuai aturan setelah Yuan Shu sembuh, maka urusan kekaisaran yang sebelumnya dikelola oleh Yuan Han akan kembali diurus oleh Yuan Shu. Yuan Han yang suasana hatinya kurang baik pun hanya bisa bercerita kepada kura-kura peliharaannya. Suatu hari, Sengyo, Yuan Shu, dan Yuan Han sedang berjalan-jalan di pasar. Sengyo ingin menarik perhatian Yuan Shu, namun Yuan Shu menjadi marah dan menganggap Sengyo sebagai anak-anak. Sengyo menjadi sedih, terlebih tujuannya mengajak Yuan Shu ke pasar agar ia bisa mengingat kenangan bersamanya. Yuan Han pun bersimpati dan mencoba menenangkan Sengyo. Yuan Shu mengunjungi Sengyo yang tengah mabuk. Ia menyuruh agar Sengyo memakluminya dan tidak mendesaknya. Bagaimanapun, Yuan Shu juga merasa kesulitan. Namun hal itu malah semakin memperkeruh masalah. Ketika Sengyo mengetes Yuan Shu di depan keluarga Gong, suasana menjadi kacau hingga akhirnya Yuan Shu memberikan surat cerai karena sebelumnya Sengyo mengetesnya dengan itu. Akhirnya Sengyo memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan, Yuan Shu datang untuk meminta maaf dan meminta Sengyo untuk kembali. Namun Sengyo terlanjur kecewa karena Yuan Shu hanya mementingkan harga dirinya. Terlebih Yuan Shu bukan seperti yang dulu lagi. Sengyo pun pergi dan tidak ingin bertemu lagi dengan Yuan Shu. Ayah Sengyo yang memahami keadaan Sengyo pun tidak bertanya apa-apa lagi padanya. Ayah Sengyo menjelaskan bahwa mencintai harus mengerti apa yang harus diterima dan dilepaskan, karena ia tidak bisa menyesal mencintai seseorang. Ribuan mil bersama, jarang ada yang mempunyai kemampuan itu. Ketika ayah Sengyo tidur, penasihat kanan dari anggota penginapan bayangan datang untuk memberikan racun. Akhirnya ayah Sengyo pun meninggal. Sengyo terus menangis mengingat kenangan bersama ayahnya. Penasihat kiri datang meminta klan dokter untuk mengobati pangeran ke-13 dan menyuruh mereka memberikan pil abadi. Awalnya mereka menolak, namun penasihat kiri mengancam akan melaporkan mereka. Akhirnya penasihat kiri memberi waktu sampai besok untuk mengobati pangeran ke-13. Malamnya Yuan Shu datang untuk mencari kakaknya. Kemungkinan Yuan Shu pernah datang untuk mengamati Sengyo. Yuan Shu juga mengucapkan bela sungkawa kepada Sengyo. Di saat Mu'er ingin membersihkan pakaian pangeran ke-13, ia melihat giok yang menyebabkan kepalanya sakit seakan pernah melihat giok itu. Sementara itu, penasihat kiri memancing Mu'er agar bisa melawan Yuan Shu dan akhirnya Yuan Shu jatuh ke jurang bersama Mu'er. Untungnya mereka masih selamat walaupun terluka. Sengyo khawatir karena Mu'er tidak ada. Seorang murid yang telah disuap penasihat kiri berkata bahwa Mu'er dan Yuan Shu turun gunung untuk mencari cara menyembuhkan pangeran ke-13. Sesaat pasukan dari kekaisaran datang untuk membawa pangeran ke-13. Namun Sengyo meminta waktu sampai petang untuk menyembuhkannya. Di sisi lain, Mu'er mengobati Yuan Shu yang terluka. Mu'er meniup lukanya hingga membuat Yuan Shu tersipu. Sengyo mencoba menyusun buku kitab sihir yang diajak agar orang lain tidak mengetahuinya. Tak disangka pangeran sadar dan mengamatinya. Akhirnya pangeran ke-13 berhasil diselamatkan. Pangeran berterima kasih kepada klan dokter. Di tepi sungai, Mu'er membakar buah untuk makanan mereka.
Yuan Xia pun memberikan jepit rambut milik Mu'er yang hilang sebagai tanda terima kasihnya. Yuan Xia berjanji saat ia sembuh ia akan segera membawa Mu'er untuk menemui Sengyo. Suatu malam, Sengyo menyadari bahwa Yuan Xiu memberinya surat. Ia berbicara pada Yuan Xiu di balik dinding. Sengyo merasa bahwa ia telah salah karena membahas masa lalu dengan orang yang tidak ingin memiliki masa lalu dengannya. Sengyo pun meninggalkan surat yang Yuan Xiu berikan karena merasa bahwa mereka berdua tidak pantas memiliki satu sama lain. Nona besar datang menemui Sengyo dan memberitahu bahwa Yuan Xiu sadar karena ia memanggilnya seperti yang Sengyo lakukan. Namun bagi Sengyo itu sudah tidak bukan urusannya karena mereka telah bercerai. Yuan Han datang untuk mengajak Sengyo pulang. Namun Sengyo masih enggan untuk pulang. Di sisi lain, Yuan Han bertemu dengan Nona besar. Nona besar mengira bahwa Yuan Han menyukai Sengyo karena terlalu memperdulikan urusan keluarganya. Yuan Han pun marah dan mengelak. Namun saat makan bersama terlihat bahwa Yuan Han memperdulikan dan menuangkan sup pada Sengyo. Kakak sepergurunya menyadarinya memberitahu Sengyo. Tetapi Sengyo berpikir bahwa Yuan Han memang memperdulikan keluarga Gong dan juga bersikap baik padanya. Malamnya Nona besar mengetahui bahwa Yuan Han telah menulis nama Sengyo di kertas dan membuat Nona besar semakin mengejeknya. Nona besar menganggap itu sebagai rahasianya dengan Yuan Han. Esoknya Yuan Han berusaha untuk menghindari Sengyo karena merasa bahwa ia telah bersalah jika menaruh perasaan pada kakak iparnya. Sengyo bertanya kenapa Yuan Han menghindarinya. Yuan Han pun beralasan bahwa ia akhir-akhir ini mengkhawatirkan Yuan Han dan Mu'er yang belum ada kabar. Saat di pasar, Sengyo digoda oleh sekelompok pria. Sengyo menghajar mereka dan lari. Ketika hampir tertangkap, Sengyo diselamatkan oleh Aide Yusu yang telah kurus dan mengubah penampilannya. Namun saat itu Sengyo tidak mengenalinya. Aide Yusu berbicara pada Sengyo hal yang pernah ia katakan dulu hingga membuat Sengyo merasa akrab. Namun sebelum Sengyo mengingatnya, Aide Yusu pun pergi. Di jalan pulang, Sengyo bertemu dengan Yuan Han yang sebenarnya telah menunggunya. Di samping itu, Yuan Xiu melihat mereka dari kejauhan. Yuan Han berusaha meyakinkan Sengyo agar kembali ke keluarga Gong walaupun sebenarnya hatinya sendiri menyukainya. Sengyo menolak dan meminta Yuan Han untuk berhenti memanggilnya kakak ipar dan memanggilnya Xiaoyu saja. Mereka pun menjadi sahabat. Suatu hari terjadi penculikan anak di desa. Sengyo dikejar oleh penjahat dan untungnya ia diselamatkan oleh Aide Yusu. Mereka bersembunyi di sebuah pondok dan berencana untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara itu, Yuan Xiu berlatih pedang namun ia tidak fokus sama sekali karena selalu mengingat Sengyo. Yuan Xia dan Mu'er berusaha pulang dan ia ingin menginap di sebuah penginapan. Di sisi lain, mereka berdua tidak memiliki uang sama sekali. Mu'er pun memohon agar ia bisa melakukan pekerjaan supaya bisa menginap. Yuan Xia yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan juga membantu Mu'er. Kini Sengyo dan Aide Yusu bekerja sama dengan warga untuk melawan penculikan anak. Aide Yusu mengalahkan penjahat. Di saat yang sama, tangannya juga terluka. Sengyo pun mengobatinya. Setelah Aide Yusu memberikan topeng kepada Sengyo sebagai kenang-kenangan, mereka pun berpisah. Sengyo kembali menemui Aide Yusu karena telah mengingat luka di tangan miliknya sebelumnya. Aide Yusu pun memeluk Sengyo. Aide Yusu mengalami perubahan yang drastis hingga Sengyo memujinya tampan. Sebelumnya, Aide Yusu memiliki tekad yang kuat untuk diet. Ia melakukan berbagai cara hingga latihan. Akhirnya ia berhasil melakukannya. Sesaat racun Aide Yusu kambuh dan ia pun pingsan. Sesampainya di sekte gerbang kota hantu, Sengyo berusaha merawat Aide Yusu. Namun Moyi menjadi acuh karena kecewa kepada Sengyo. Moyi bercerita bahwa Aide Yusu melatih kungfu dengan sangat keras hingga sempat pingsan dan juga kesehatannya terganggu. Aide Yusu bersikeras untuk berlatih sampai tingkat ke-9 supaya bisa kurus. Namun resiko dari itu semua adalah bisa tiba-tiba menimbulkan resiko kematian. Moyi menganggap Aide Yusu sebagai saudara dan juga penolong yang membuatnya rela berkorban nyawa untuk Aide Yusu. Ia tidak tega melihat tuannya seperti itu. Karenanya Moyi menjadi marah pada Sengyo. Saat Aide Yusu sadar, Sengyo langsung memeluk Aide Yusu dan selalu mengkhawatirkannya. Walau begitu, Aide Yusu terus melakukan tahap kungfu terakhir walaupun ia merasakan sakit yang luar biasa. Aide Yusu begitu buru-buru berlatih karena penawar kitab sihir berada pada Sengyo. Anggota penginapan bayangan akan datang mencari Sengyo sewaktu-waktu, sehingga Aide Yusu harus melindungi Sengyo. Sementara itu, Yuan Xiu berjalan di tengah padang pasir berusaha untuk mencari Sengyo.
Ia kelelahan hingga pingsan. Seungyeon marah karena mengkhawatirkan Aide Yusu. Namun bagi Aide Yusu, rasa sakitnya hilang seketika Seungyeon begitu peduli padanya. Akhirnya Yuanxiu dibawa ke dalam sekte gerbang kota hantu. Yuanxiu ingin menjemput Seungyeon pulang. Yuanxiu menyuruh Seungyeon membuka surat cerai yang sebelumnya ia berikan. Ternyata isinya adalah gambar mereka berdua. Namun Seungyeon merubah gambar itu. Karena Yuanxiu telah datang, Aide Yusu mengajaknya untuk berdua secara adil memperebutkan Seungyeon. Mereka sama-sama menunggu Seungyeon dan tidak memaksanya. Mereka bertiga pergi menemui Ai Yifan. Ai Yifan memanggil istrinya yang bernama Enyang. Tujuan mereka adalah untuk meminta Enyang mewariskan jurus Bing Bokong agar Aide Yusu bisa menstabilkan tubuhnya setelah menguasai kungfu. Orang yang menguasai jurus Bing Bokong harus memiliki hati yang sungguh, perasaan yang sungguh, dan niat yang sungguh. Enyang pun mengetes batin mereka dengan bermain tebak kata. Ketika Yuanxiu mencoba bersama Seungyeon, mereka tidak mendapatkan poin sama sekali. Namun ketika bersama Aide Yusu, mereka bahkan menjawab semua tebakan dengan benar. Sementara itu, Muer yang kelaparan mencoba menukar obat racikannya kepada paman penjual roti. Untungnya paman itu menyetujui karena kasihan padanya. Tetapi Yuanxiu merasa tidak suka ketika Muer merendahkan dirinya seperti itu. Ia pun ingin mencari ikan. Namun Muer menangis karena merasa khawatir pada Yuanxiu yang terluka. Seungyeon sebenarnya masih ingin memberikan kesempatan pada Yuanxiu. Hal itu dikarenakan ia merasa belum terbiasa. Di sisi lain, Seungyeon merasa dirinya sangat jahat karena Aide Yusu juga peduli kepadanya. Enyang memberitahu kepada Seungyeon untuk berpura-pura bodoh karena itu satu-satunya cara yang paling efektif untuk sekarang. Seungyeon bertemu dan memberitahu pada Aide Yusu bahwa Enyang mau meneruskan jurus Bing Bokong kepadanya. Seungyeon juga berkata bahwa ia akan membawa Aide Yusu melewati kesusahan. Di luar sudah ada Yuanxiu yang sedang menguping. Ketika Moyi datang, Yuanxiu berterus terang bahwa ia sedang menguping. Setelahnya Yuanxiu mengajak Seungyeon untuk bermain ayunan. Yuanxiu memberikan tusuk konde yang pernah ia beli di pasar ketika teringat pada istrinya. Yuanxiu sebelumnya cemburu hingga membuat Seungyeon marah. Karena hal itu, ia juga mengetahui bahwa sebenarnya Seungyeon merasa tidak tega padanya. Setelah urusan mereka selesai, mereka memulai perjalanan untuk kembali ke sekte gerbang kota hantu. Selama istirahat, Yuanxiu dan Aide Yusu terus berdebat karena memperebutkan Seungyeon. Setelah mengalami hari-hari yang sulit, Yuanxiu dan Muer akhirnya telah sampai di kediaman Gong. Nyonya Gong menganugerahkan agar Muer bebas keluar masuk kediaman karena telah menyelamatkan Yuanxiu. Saat kecil, Aide Yusu tidak sengaja melihat Seungyeon yang memberikan mantau kepada pengemis. Karena kebaikan hatinya itu membuat Aide Yusu semakin menyukai Seungyeon. Setelah Seungyeon pergi, Aide Yusu menolong pengemis itu yang sekarang menjadi Moyi. Walaupun Seungyeon pernah menikah, Aide Yusu tidak memperhitungkan itu dan akan tetap mengejar Seungyeon. Sementara Seungyeon juga akan berjuang untuk menyembuhkan Aide Yusu. Di kediaman, Muer selalu mengikuti Yuanxiu kemanapun ia pergi. Karena itu mereka menjadi bahan gosip. Muer juga tidak sengaja masuk ke ruangan Yuanxiu di saat momen yang tidak tepat dan membuatnya menjadi malu. Seungyeon yang tidak bisa tidur datang ke kamar Yuanxiu untuk mengambil bantal Yuanxiu. Namun Yuanxiu datang dan Seungyeon pun mengalihkan pembicaraan berkata bahwa ia ingin berlatih pedang bersama. Seiring berjalannya waktu, Yuanxiu menjadi lebih baik untuk Seungyeon. Asalkan Seungyeon menyukainya, maka sekarang ia tidak akan memperdulikan pemikiran orang lain. Ribuan puluh peraturan, semuanya tidak bisa melebihi kebahagiaan. Kini Seungyeon terus makan banyak supaya ia bisa gendut. Tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara Yuanxiu dan Aide Yusu yang tetap menyukainya. Nona besar pun memberitahu agar Seungyeon tidak perlu menguji dan menyiksa diri sendiri karena mereka berdua masih akan sangat menyukainya. Yuanhan memberikan kabar bahwa akhir-akhir ini ada orang bertopeng yang menculik banyak anak-anak. Dilihat dari kabar itu, penginapan bayangan ada kemungkinan mendapatkan semua kitab sihir dan sedang tahap pelatihan. Ia ingin menggunakan nyawa anak-anak untuk berlatih ilmu abadi. Esoknya mereka pergi untuk menangkap anggota penginapan bayangan. Mereka tak sengaja bertemu dengan anak yang bernama Yang. Dulunya ia pernah bertemu dengan Seungyeon dan Aide Yusu. Yang tidak ditangkap karena ada bekas luka di tubuhnya. Mereka mengikuti petunjuk dari Yang dan mencari di gua. Namun penginapan bayangan telah menjebak mereka dengan memindahkan anak-anak. Karena itu Moyi terluka. Saat seperti itu, Yuanxiu dan Aide Yusu malah berdebat hingga akhirnya Seungyeon pergi sendiri. Yuanhan yang khawatir pun mengikuti Seungyeon di belakangnya.
Setelah meredam ego masing-masing, Yuanxiu dan Aide Yusu kembali berbaikan. Sementara itu, Sengyo dan Yuanhan menikmati kembang api di pinggir danau. Yuanhan terus mendukung Sengyo dan kakaknya walaupun ia menyukai Sengyo. Setelah itu, Yuanhan diserang oleh penginapan bayangan dan ditangkap. Sengyo akhirnya kembali ke kediaman Gong dan disambut oleh Nyonya Gong dan anggota keluarga lainnya. Mu'er juga menceritakan yang ia alami pada Sengyo. Sengyo pergi ke hutan bambu untuk memanggil Aide Yusu. Seketika Aide Yusu langsung muncul dan mengajak Sengyo bermain. Dia juga menangkap ikan untuk Sengyo. Sementara itu Yuanxiu hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Esoknya Yuanxiu menjadi gila seperti sebelumnya. Sengyo berpikir bahwa Yuanxiu menjadi gila karena ia meminum obat. Yuanxiu bersikap manja lagi pada Sengyo, namun ia membuat anggota keluarga lainnya merasa kecewa padanya. Karena hubungan ibu dan anak yang melekat, Nyonya Gong mengetahui bahwa Yuanxiu tidak gila dan hanya berpura-pura demi Sengyo. Yuanxiu takut jika pada akhirnya yang Sengyo pilih bukanlah dia. Sementara itu, Sengyo mendengar bahwa Yuanxiu berkata pada keledai agar keledai itu berpura-pura saat Sengyo datang. Karena itu, Sengyo mengetahui bahwa Yuanxiu berpura-pura, namun Sengyo tidak mengungkapkannya. Sebenarnya, identitas pemimpin bayangan adalah Pangeran ke-13. Ia menyuruh agar memindahkan barang ke gunung salju lalu menyiapkan makanan dan baju untuk 300 anak karena ia akan segera melakukan persembahan. Nona besar yang mengetahui bahwa Yuanhan menghilang segera mencarinya dan mengelabui penjaga dengan ilmu sihirnya yang bisa meniru suara orang lain. Ia segera menyelamatkan Yuanhan. Ketika bersembunyi, mereka mengetahui fakta bahwa Pangeran ke-13 lah dalang dibalik semuanya. Mereka bersembunyi di gua lalu Nona besar mengobati Yuanhan. Nona besar mencari jerami agar Yuanhan bisa istirahat dengan nyaman. Setelah itu, Nona besar pergi untuk melaporkan pada keluarga Gong. Suatu hari, wakil kepala desa memberikan surat undangan pertemuan dunia persilatan dari Pangeran ke-13. Sengyo datang dan menunggu Pangeran menyelesaikan permainan musiknya. Di sisi lain, Pangeran melihat Sengyo sebagai mantan kekasihnya yang bernama Xiyue. Namun, ia telah meninggal. Nona besar dan Aide Yusu memberitahu pada Yuanxiu bahwa Sengyo sedang dalam bahaya. Karena itu juga orang-orang mengetahui bahwa Yuanxiu berpura-pura gila. Mereka bergegas untuk pergi mencari Sengyo. Pangeran ke-13 bercerita bahwa Xiyu meninggal karena bunuh diri. Sebelumnya ia terlibat masalah kekaisaran dan tidak ingin melibatkan Pangeran ke-13. Karena itu Pangeran ke-13 ingin menghidupkan kembali Xiyue. Dulunya Mu'er adalah pelayan di kediaman Pangeran ke-13. Lalu ia diberi obat hilang ingatan dan dilukai. Mu'er ditaruh di depan pintu klan dokter untuk membuktikan apakah benar klan dokter bisa menyembuhkan orang. Saat Sengyo menolong Pangeran ke-13, Pangeran mengamati dan mengingat teknik yang Sengyo lakukan. Pangeran pun menangkap Sengyo dan menjadikannya sebagai sandera. Yuanxiu menemukan petunjuk yang jatuh dari kereta Sengyo. Sementara itu, Sengyo yang berusaha untuk kabur ditusuk oleh Pangeran ke-13. Mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mu'er menangis merasa cemas melihat Sengyo yang terluka. Yuanxiu datang untuk menyelamatkan Sengyo. Yuanxiu bertanya kepada Mu'er apakah kepala Sengyo terluka karena Sengyo tidak mengenalinya. Namun sebenarnya Sengyo merasa kecewa karena Yuanxiu berbohong bahwa ia gila. Mereka menemui Pangeran ke-13 dan terjadilah peperangan. Mereka menemukan barang milik orang terdekat yang berada pada Pangeran ke-13. Terpaksa mereka melepaskan Pangeran ke-13. Sembari dirawat, Sengyo merasa marah dan tidak ingin ditemani Yuanxiu. Kini mereka berdiskusi untuk mengatur mata-mata dan menyelidikinya. Mereka pun membagi tugas. Sementara itu, Sengyo menolak diganti obat oleh Yuanxiu dan memilih untuk diobati oleh Aide Yusu. Karena sebenarnya cara Yuanxiu berpura-pura bodoh untuk mendapatkan perhatian Sengyo itu hanya akan mengorek rasa sakit dalam hatinya. Yuanxiu pun hanya bisa menangis sambil mengingat momen bersama Sengyo. Esoknya, Sengyo dan Aide Yusu berangkat bersama. Sedangkan Yuanxiu hanya bisa melihat mereka berdua bercanda. Yuanhan bersama Nona besar menjadi kelompok yang sangat serasi. Yuanhan mulai menunjukkan sikapnya yang hangat kepada Nona besar. Sedangkan Yuanxia bersama dengan Mu'er. Yuanhan dan Nona besar menangkap penginapan bayangan yang hendak menguburkan penasihat kiri yang diberi racun oleh Pangeran ke-13 dan dianggap tidak berguna lagi. Yuanhan pun menyelamatkan penasihat kiri. Namun kebaikan Yuanhan tidak dianggap oleh penasihat kiri. Sengyo dan Aide Yusu pergi ke klan dokter.
Ia mendapatkan kabar bahwa kakak seperguruan dan yang lainnya telah diselamatkan oleh orang, namun belum tahu siapa dan di mana orang yang menyelamatkannya. Suatu hari ada anak yang melihat tampak menyeramkan dari penasihat kiri, lalu orang-orang pun menyerangnya. Yuan Han datang dan ingin menyelamatkan penasihat kiri, namun lagi-lagi ia menolak. Walaupun begitu, Yuan Han tetap berusaha untuk menolongnya. Sengyo yang mabuk menganggap Guling sebagai Yuanshu dan memarahinya. Ia merasa bahwa Yuanshu tidak bisa menghadapinya dengan sikap tulus dan hanya bisa berpura-pura bodoh. Di samping itu, Yuanshu dan Mu'er istirahat di sebuah gubuk. Mu'er berkata akhir-akhir ini ia sering sakit karena hatinya selalu berdegup ketika bersama Yuanshu. Yuanshu pun menyuruh agar Mu'er merahasiakan penyakit hatinya pada siapapun. Setelah berusaha meyakinkan penasihat kiri, akhirnya penasihat kiri bercerita pada Yuan Han bahwa sebelumnya istri dan anaknya telah meninggal. Akhirnya ia menjadi bawahan pangeran ke-13 yang berkata akan menghidupkan orang yang telah meninggal. Karena alasan itulah ia menjadi kejam. Nona besar berkata bahwa orang yang telah meninggal tidak bisa hidup kembali. Cara terbaik untuk menenangkan roh orang yang sudah meninggal adalah dengan mengerti tentang penyesalan mereka dan terus melanjutkan hidup dengan harapan agar mereka bisa melihatnya. Penasihat kiri pun memberitahu lokasi anak-anak dan mereka menyelamatkannya. Walaupun begitu, Yuan Han belum sepenuhnya percaya kepada penasihat kiri. Sementara itu, Mu'er tidak sengaja menabrak Yuanshu karena jalannya sulit. Yuanshu mencium Mu'er dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Saat kembali, Aide Yusu mendapatkan kabar bahwa sekte gerbang kota hantu sedang ada suatu masalah. Ia pun pergi dan menyuruh agar Sengyo bersama dengan Yuanshu. Yuanshu mencoba untuk memperdulikan Sengyo, namun Sengyo masih berat hati untuk menerima Yuanshu. Sementara itu, penasihat kiri menebak bahwa pangeran ke-13 menaruh anak-anak di kediaman Gong. Semua itu dikarenakan untuk menghidupkan Shyu, dia bisa mengubah musuh menjadi teman, juga bisa mengubah teman menjadi musuh. Dulu kediaman Gong pernah ada investigasi khusus dan membawa pasukan yang banyak. Ketika membuka ruangan rahasia, mereka menemukan banyak anak-anak. Mereka menyelamatkan anak-anak, namun sesaat anggota 4 klan datang dan mengira mereka adalah anggota penginapan bayangan. Tak disangka, pangeran ke-13 membalikan keadaan agar mereka dicap sebagai pemberontak. Mereka digeledah dan menemukan kitab sihir di dalam tas Mu'er. Penasihat kiri juga datang untuk memfitnah mereka. Sebelumnya, pangeran ke-13 telah menyusun rencana itu dengan penasihat kiri. Aide Yusu pun datang melemparkan bubuk dan mereka pun kabur. Ketika sama beristirahat di sebuah penginapan, Yuan Han pergi diikuti oleh nona besar. Yuan Han merasa bahwa ini semua tanggung jawabnya karena ialah yang telah salah menilai penasihat kiri. Nona besar menahan Yuan Han dan menenangkannya. Kini Yuanshu telah menjadi musuh dari para pesilat yang menganggapnya sebagai ketua penginapan bayangan dan menjadi target semua orang. Karenanya Yuanshu memberitahu Sengyo jika pada akhirnya ia tidak berhasil melawan balik, asalkan Sengyo bahagia, siapapun orang di sampingnya tidak akan menjadi masalah bagi Yuanshu. Sengyo pun menasihati Yuanshu agar ia mau memanggilnya lagi dengan sebutan istri dan memeluknya. Namun Yuanshu enggan karena masih mempunyai beban dan merasa tak pantas untuk Sengyo. Sengyo yang sedang gelisah melihat bayangan sosok ayahnya kembali. Ayahnya memberitahu agar Sengyo memakai hatinya untuk membuat keputusan. Ayah Sengyo bertanya kepada Sengyo, di dalam hidup seseorang apakah ada yang lebih baik selain hidup bersama dengan seseorang yang disukai? Hal apakah yang lebih menyenangkan dan berarti? Setelah itu, bayangan ayah Sengyo menghilang. Saat mereka beristirahat, ada seorang yang menyerang Yuanshu. Namun mereka kalah telak dengan satu jurus yang Yuanshu berikan. Walaupun begitu, mereka tetap mengampuninya. Sementara itu, anggota sekte gerbang kota hantu datang untuk menyelamatkan anak-anak. Namun pangeran ke-13 yang telah menguasai kitab sihir pun menyerang mereka. Salah satu dari mereka memberitahu pada Aide Yusu dan yang lainnya bahwa Moyi memeriksa mayat si Yue yang disimpan di daerah Gunung Kunsan. Dan pangeran ke-13 mengawasi sekte gerbang kota hantu dan menyerang mereka hingga banyak yang terluka juga meninggal. Aide Yusu pun memerintahkan agar Moyi bergabung dengan mereka supaya aman. Selain itu, Yuan Han dan nona besar telah kembali. Tak sengaja, Aide Yusu dan yang lainnya melihat perkembangan hubungan mereka berdua. Setelahnya, Mu'er dan Sengyo memakai baju peninggalan istri penasihat kanan agar ia merasa bersalah dan teringat perkataan istrinya yang telah meninggal. Yuanshu bertanya kepada Sengyo mengapa ia teringat cara tersebut.
Sang Yeow bercerita jika kita sangat merindukan seseorang, maka kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Mungkin itu juga bisa menyadarkan orang yang masih hidup. Akhirnya penasihat kanan sadar dan berusaha membantu mereka. Sementara itu, Aide Yusu telah mengerti bahwa sebenarnya Sang Yeow telah menentukan pilihannya di dalam hatinya. Sang Yeow pun hanya bisa berterima kasih untuk semuanya, juga meminta maaf. Besok setelah kekacauan berakhir, Sang Yeow berharap agar Aide Yusu bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Ketika Pangeran ke-13 melatih kemampuan kitab sihir, Yuan Shu dan yang lainnya menyerang dan berperang melawan bawahan Pangeran ke-13. Sedangkan penasihat kanan dan yang lainnya menyelamatkan anak-anak. Yuan Shu dan Aide Yusu bekerja sama untuk melawan Pangeran ke-13. Lalu Pangeran ke-13 yang sudah lemah mendatangi Si Yue. Sang Yeow berusaha menyadarkan Pangeran, namun Pangeran ke-13 terus menganggap bahwa dirinya tidak bersalah. Pangeran ke-13 memakaikan tusuk konde kepada Si Yue, lalu ia membakar dirinya bersama Si Yue. Sebenarnya Pangeran adalah orang yang tulus mencintai, namun ia terlalu obsesi dan terjebak dengan masa lalu. Akhirnya ia memutuskan untuk menemani Si Yue selamanya. Ketika mereka bertiga menganggap bahwa masalah telah selesai, ternyata ada pengawal yang berpura-pura meninggal dan menusuk Aide Yusu, lalu ia terjatuh ke dalam jurang. Di menit terakhirnya, Aide Yusu mengingat semua kenangannya bersama Sang Yeow. Sedangkan Sang Yeow hanya bisa menangis. Ia mencari Aide Yusu di bawah namun tak kunjung menemukannya. Di sisi lain, Aide Yusu diselamatkan oleh seorang gadis bernama Shuor dan dirawat olehnya. Sang Yeow dan yang lainnya mendapatkan kapal dan segera mengunjungi Aide Yusu. Sang Yeow pun langsung memeluk Aide Yusu. Namun Aide Yusu lupa ingatan dan tidak mengingat Sang Yeow dan yang lainnya. Malamnya, Sang Yeow duduk dan memikirkan Aide Yusu. Yuan Han pun datang dan berkata bahwa Aide Yusu telah bahagia. Sebagai seorang pria, demi mengejar cinta, dia telah melakukan segala daya upayanya. Meski tidak mendapatkan cintanya, setidaknya Aide Yusu telah menyampaikan seluruh isi pikirannya pada Sang Yeow. Yuan Shi yang mengerti kekhawatiran Sang Yeow menawarkan untuk mengantarkannya mengunjungi Aide Yusu. Namun Sang Yeow telah berusaha untuk melepaskannya dan tidak akan lagi membiarkan Yuan Shi menunggu lama karena Yuan Shi sudah begitu banyak berkorban untuknya. Sementara itu, Yuan Shi dan Mu'er berjalan-jalan di pasar. Mereka juga membeli gelang pasangan. Sedangkan Nona besar datang untuk menemui Yuan Han. Mereka memutuskan untuk berkelana bersama. Yuan Shi yang mengetahui memeluk adiknya dan berterima kasih karena selama ia menjadi gila, Yuan Han lah yang telah mengurus semua tugasnya. Sementara itu, di sektor gerbang kota hantu, Aide Yusu mengajak Shuor dan mengadakan pesta. Aide Yusu menatapnya dan teringat pada Sang Yeow. Sebenarnya ia hanya berpura-pura lupa ingatan agar bisa bangkit dari masa lalu. Di kediaman Gong, Yuan Shi menyiapkan kejutan hadiah ulang tahun untuk Sang Yeow. Ia juga memberikan tusuk konde padanya. Sang Yeow menyuruh agar kelak Yuan Shi jujur padanya untuk segala hal dan tidak boleh menyimpan apapun di dalam hati. Kelak semua bahagia dan sedih harus berbagi bersama. Mereka pun berciuman dan memulai hubungan kembali. Akhirnya drama pun berakhir.